Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuraini di channel YouTube AniUMT. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem saraf. Tapi sebelum itu, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Untuk skema sistem saraf manusia, di sini kita lihat sistem saraf itu terbagi dua, ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf tidak sadar terbagi dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Untuk saraf sadar itu terbagi dua, saraf pusat dan saraf tepi. Untuk saraf pusat itu terbagi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang. Untuk otak terbagi tiga, otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang lanjutan. Nah, untuk saraf sepi itu berhubungan dengan 12 saraf otak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Nah, untuk sistem saraf manusia merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, kemudian menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Untuk rangsangan dapat berasal dari luar ataupun dari dalam tubuh. Dalam menjalankan tugasnya, sistem saraf dengan alat indera serta sistem hormon membentuk suatu koordinasi di dalam tubuh. Fungsi sistem saraf itu menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifel dan sistem saraf pusat, kemudian mengolah informasi tersebut yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Kemudian menghantarkan informasi secara cepat melalui afferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Nah, untuk sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang dikenal sebagai neuron. Informasi atau pembawa pesan dibawa oleh neuron dalam bentuk impuls. Impuls saraf adalah sinyal bioelektrik yang bergerak cepat. Setiap neuron mengandung badan sel mengandung satu inti dengan sitoplasma. Proyeksi sitoplasma disebut dengan dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls dari neuron dan mengirimkan ke tubuh sel. Di salah satu ujung badan sel terdapat sitoplasma yang panjang dan dikenal sebagai akson. Struktur sel saraf itu neuron, badan sel, dendrit, dan akson. Kemudian struktur tambahan pada neuron itu selubung myelin, nodus Ranvier, dan sel Schwann. Nah, jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau penghubung. Sel pendukung atau sel glia adalah sel pendukung sistem saraf yang berfungsi mendukung neuron, regulasi konsentrasi, ekstrasensori ion, dan neurotransmitten, kemudian memberikan nutrisi. Untuk mekanisme pengantar impuls itu terbagi dua. Pertama, mengantar impuls melalui sel saraf, kemudian mengantar impuls melalui sinap. Di sini kita lihat gambaran ya dari stimulus, kemudian timbulnya suatu respon. Nah, di sini kita lihat proses kerjanya. Kita lanjut saja ya. Ini ada sinap ya. Jadi kalium itu dikeluarkan, natrium itu masuk. Ya, kalium masuk ke dalam sel itu sebagai bahwa informasi itu diterima oleh sel. Oke, ini neuron sistem saraf ya. Ketika rangsangannya itu masuk ya, kemudian bergerak disampaikan di antara sinap-sinap, kemudian ditangkap oleh sinap ya, kemudian timbullah suatu respon ya, respon atau efek dari tubuh itu bisa bentuk otot atau
kelenjar. Ya, ini merupakan arah dari impuls. Nah, ini juga gambarannya ya. Mulai reseptor dalam kulit, kemudian neuron dendria atau neuron perasa, arah impuls ya, kemudian penghantar antara sel ya. Kemudian timbul suatu respon atau refleks. Ini juga gambarannya. Dan ini ada gambaran perantara neuron ya. Ini juga pengaliran impuls saraf melintasi sinap ya, antara sinap ya, dihantar kemudian diterima oleh sinap-sinap yang lain. Oke, ini pengaliran impuls saraf dari reseptor ke efektor. Ya, kita bisa mengikuti arah-arah panahnya. Ini perjalanan rangsangan atau impuls saraf ya. Dimulai dari dalam keadaan tidak ada rangsangan neuron dalam keadaan istirahat ya. Kemudian saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif. Yaitu bisa kita sebut dengan polarisasi. Apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya reseptor dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi. Muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik di dalam neuron bermuatan positif. Ini lanjutannya, proses depolarisasi ini berlangsung cepat dan berjalan sepanjang neuron. Inilah yang dimaksud dengan impuls saraf. Kemudian setelah impuls berlalu, neuron akan kembali ke keadaan semula atau polarisasi. Saat impuls berjalan sampai di terminal sinapsis, impuls akan dibawa oleh neurotransmitter menuju neuron lainnya, begitu seterusnya sampai impuls berjalan menuju otak. Di otak, impuls akan diterjemahkan dan ditanggapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan bentuk rangsangannya. Ini alat-alat indera dan reseptor. Untuk modalitas sensor, kemudian reseptornya dan alat indera yang digunakan. Oke, untuk terjadinya gerak, ya, gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar rangsangan reseptor sel saraf sensorik, otak, kemudian sel saraf motorik, efektor dan tanggapan. Nah, untuk gerak refleks, rangsangan reseptor, kemudian sel saraf sensorik, kemudian sel saraf penghubung, kemudian sel saraf motorik, kemudian efektor dan timbulnya tanggapan. Nah, ini refleks. Refleks merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam tubuh, di luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat dalam memberikan jawaban respon terhadap rangsangan reseptor. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggap. Ya, terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak, jadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contohnya gerak refleks berkedip, bersin atau batuk. Untuk dasar untuk kegiatan saraf terpadu adalah lengkung refleks. Lengkung refleks terdiri atas alat indera saraf aferen atau sinap atau lebih yang terdapat di pusat integrasi atau di ganglion simpatis saraf aferen dan efektor. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf, kemudian diterima oleh saraf penghubung asosiasi tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Gerak refleks dapat dibedakan atas refleks otak
bila saraf menghubung atau asosiasi berada di dalam otak. Misalnya gerak mengedip atau mempersempit pupil bila ada sinar, dan refleks sumsum tulang belakang bila saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang, misalnya refleks pada lutut. Ini proses refleks, ya. Reseptor aferen, pusat saraf, kemudian eferen, kemudian efektor. Ini gambaran refleks juga. Nah, ini juga pengenalan informasi oleh sistem saraf, ya, menggunakan alat indera neurosensorik, kemudian diolah oleh hipotalamus, kemudian baru ada respon. Ya, pembagian sistem saraf itu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat otak, sumsum tulang belakang. Yang susunan saraf tepi itu saraf kranial dan saraf spinal. Juga gambarannya, ya, dimulai dari respon organ reseptor, ya, bisa berbentuk somatik, visceral, ya, kemudian bagian eferen, ya, diolah di otak atau dari media spinal, itu bagian eferen, saraf motorik otonom, saraf motorik somatik, ya, menimbulkan rangsangan, ya. Kemudian otot polos, otot jantung, kelenjar, ini lebih ke saraf motorik otonom, ya. Ini adalah organ efektor. Nah, sistem saraf pusat itu merupakan pusat koordinasi utama dalam saraf. Susunan saraf pusat terdiri atas dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Nah, di sini ada gambarannya, gambaran Meiningen. Ya, untuk Meiningen, otak dilindungi 3 lapisan atau disebut Meiningen, itu durameter, ini bagian luar, ini adalah durameter. Kemudian arachnoid bagian tengah, ini arachnoid. Kemudian pia-meter bagian dalam. Ini bagian dalam. Pia-meter ini merupakan selaput Meiningen. Meiningen ini membentuk bagian dalam tengkorak, melindungi sinus vena dan berisi cairan cerebrospinal yang disingkat dengan CSF. Ya. Nah, otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 meter esensial, yaitu badan sel yang membentuk bagian meter kelabu, substansi grisea, serabut saraf yang berbentuk bagian materi putih, kemudian sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Ini otak, ya, ini gambaran otak. Kemudian otak terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri atas 2 substansi pokok, substansi kelabu dan substansi putih. Ini yang disebut tadi, ya. Ini yang kelabunya, kemudian ini yang putihnya. Dan ini adalah ventricle, organ berisi cairan cerebrospinal. Nah, ini pembagian otak. Otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, ini masing-masing. Kalau embrio, ya, perkembangan otaknya itu 1 bulan, ya. Otak tengah, otak belakang saja, dan otak depan. Kemudian ini perkembangan selanjutnya, dan ini untuk manusia dewasa. Otak terbagi 3, otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, kemudian sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak depan atau cerebrum itu dari atas talamus, hipotalamus, dan infundibulum. Otak besar merupakan bagian otak yang paling besar. Ya. Nah, cerebrum otak besar. Struktur cerebrum terbagi menjadi korteks cerebri dan diencephalosus. Subkortikal cerebrum terdiri dari 2 belahan yang disebut
hemisfer kiri dan kanan. Nah, ini diencephalon terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi untuk memproses impuls sebelum ke korteks cerebri, yaitu menseleksi, memproses, dan pusat reaksi. Sementara hipotalamus yang berlokasi di bagian bawah mengatur temperatur tubuh, metabolisme cairan, nafsu makan, ekspresi emosi, siklus bangun dan tidur, serta haus. Epitalamus merupakan bagian dorsal diencephalon, termasuk pian body, merupakan sistem endokrin yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini otak tengah, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kemudian otak belakang, ya, ini gambarannya. Kemudian sumsum tulang belakang, ya. Sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih, kemudian bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu. Pada bagian berwarna putih banyak mengandung akson atau neurit yang diselimuti myelin. Fungsinya menghantar impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Ini sistem saraf tepi, ya, sistem saraf otonom, sistem saraf somatik. Kalau otonom ada simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu sistem saraf spinal. Untuk parasimpatik ada dua, sistem saraf spinal dan sistem saraf kranial. Nah, untuk sistem saraf somatik itu urat saraf otak, ya, atau kranial, saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sistem saraf tepi ada sistem saraf sadar dan tidak sadar. Nah, sistem saraf sadar itu tersusun dari otak, kranial, dan sumsum tulang belakang. Nah, ini tabel saraf otak atau saraf kranial, itu ada 12 nervus, ya. Nah, ini saraf dan fungsinya. Ini nama saraf, ya, yang berfungsi mengatur nervus. Kemudian ini sifat saraf. Ini gambarannya, ya, lokasi-lokasi nervus dan fungsinya. Nah, saraf sumsum tulang belakang, saraf spinal. Saraf ini untuk meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang yang keluar dari ruas-ruas tulang leher, 8 pasang, ruas-ruas tulang punggung 12 pasang, ruas-ruas tulang pinggang 5 pasang, ruas-ruas tulang belakang 5 pasang, dan ruas-ruas tulang ekor 1 pasang. Ini sistem saraf otonom terbagi atas sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik itu fungsinya memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, untuk saraf simpatik itu fungsinya mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan mengerutkan kantung kemih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman baca buku panduannya atau buku pedomannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman supaya video ini bermanfaat bagi yang lainnya, dan video ini juga bisa berkembang lagi nantinya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.